Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Rabb semesta alam atas karunia nikmatnya sehingga di kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesempatan dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Anak-anakku kelas 9 SMA Negeri 21 Surakarta. Mari kita awali pelajaran pagi ini dengan membaca bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semua aktivitas kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anakku, pada minggu sebelumnya telah Pak Haji sampaikan materi esensial, yaitu materi-materi penting yang harus kita selesaikan di semester 2 ini. Maka untuk minggu ini kita mulai ke materi-materi itu akan nanti dapat selesai dalam satu semester. Dan karena Pak PJJ hanya menyampaikan gambaran-gambaran materi garis besar saja, nanti untuk lebih lengkapnya bisa disimak dan dipelajari di buku yang sudah dibagikan oleh perpustakaan ya. Ini bisa disimak, dipelajari lebih dalam lagi. Nah, sebelum nanti Pak C memberikan materi berupa video pembelajaran video animasi pembelajaran yang nanti akan saya sampaikan setelah Pak C berikan pengantar ini atau pembukaan ini, saya sampaikan dulu garis besar tentang materi hari ini, yaitu kaitannya dengan qadar dan qadar. Jadi qadar dan qadar itu termasuk dalam rukun iman yang ke-5. Jadi rukun iman itu ada 6, iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, qadar dan qadar, hari akhir lainnya qadar dan qadar. Apa itu qadar dan qadar? Apa itu takdir? Itu sangat erat kaitan. Qadar dan qadar Allah dan takdir. Jadi semua yang terjadi di dunia ini sudah melalui ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daun yang jatuh dari pohonnya kecuali Allah itu tahu. Jadi semua yang terjadi di dunia ini, bahkan daun yang jatuh itu tadi dari pohon itu atas kehendak Allah dan atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah ditetapkan semuanya. Jadi semua yang terjadi di alam dunia ini mulai diciptakan sampai nanti dihancurkan, itu semua sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Nah, ini kaitannya dengan qadar dan qadar. Nah, lebih detailnya silahkan disimak apa yang Pak Ci sampaikan setelah materi pengantar ini. Terima kasih anak-anak, tetap semangat ya dalam belajar, jangan lantas enak-enakan karena PJJ, jadi tetap semua prosedur pembelajaran diikuti. Jangan lupa umpan balik nanti dikerjakan. Terima kasih, silahkan menyimak apa yang Pak Ci sampaikan berikutnya. Nah, coba perhatikan di gambar ini ya. Di sini ada anak-anak ya. Nah, mereka sedang berbicara nih. Apa katanya ya? Qada secara bahasa artinya adalah hukum, keputusan, ketetapan, kehendak. Nah, sedangkan qadar secara bahasa artinya kepastian, ukuran, kekuasaan, perwujudan, dan kehendak. Qada adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Nah, zaman azali itu ialah zaman ketika segala sesuatu belum tercipta. Jadi hanya ada Allah saja ya. Nah, sedangkan qadar ialah perwujudan kehendak Allah terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan iradahnya. Jadi sesuai dengan kehendak Allah. Nah, coba diperhatikan di sini, misalkan kita punya garis waktu. Nah, inilah yang kita namakan sebagai masa azali, yaitu masa di mana Allah belum menciptakan segala sesuatu, maka di sana hanya ada Allah saja. Maka pada saat masa azali ini, Allah menetapkan segala hal yang berkaitan dengan makhluknya. Nah, inilah yang kita namakan sebagai qada. Contoh, misalkan si A itu akan dilahirkan dari ibu yang bernama B, kemudian ayah yang bernama C, kemudian si A akan memiliki rambut berwarna hitam misalkan. Nah, inilah yang kita namakan sebagai qada. Tetapi dalam perjalanannya, ketika segala hal itu mulai terjadi, maka manusia itu dapat merubah beberapa hal yang merupakan keputusan Allah. Melalui apa? Melalui tawakal, yaitu dengan cara ikhtiar yang pertama, kemudian yang kedua adalah doa. Nah, misalkan rambut hitam, tetapi bisa kita mewarnai rambut misalkan jadi merah. Nah, ketika sudah jadi merah, maka itu yang kita namakan sebagai qadar.
manusia itu masih dapat merubah ketetapan Allah atau qada Allah itu dengan ikhtiar dan doa. Maka setelah menjadi ketetapan, maka inilah yang kita namakan sebagai qadar atau takdir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat ke-8 dikatakan, wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Dan segala sesuatu itu ada ukuran di sisinya. Jadi Allah telah mengukur segala sesuatu. Misalkan api itu panas, kemudian ada hukum gravitasi, ya. Kemudian manusia itu diciptakan memiliki tangan dan kaki, tetapi kadang-kalanya ada manusia yang tidak memiliki tangan. Nah, semua itu merupakan ukuran dari Allah atau disebutnya juga adalah takdir. Nah, takdir ini baru dapat diketahui oleh manusia setelah terjadinya sebuah kenyataan atau peristiwa. Nah, maka kesimpulannya adalah bahwa qada ini merupakan ketetapan Allah, tetapi ketetapan Allah itu masih bisa berubah melalui ikhtiar dan doa. Nah, ketika ketetapan tersebut terjadi, maka inilah yang kita namakan sebagai qadar. Gitu, paham ya? Atau takdir. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah menyimak. Assalamualaikum.